Oke, assalamualaikum, kembali lagi dengan saya Ari di teladanpedia.com. Di video kali ini kita akan membahas fitur-fitur yang ada di DJI Osmo Action Cam. DJI Osmo Action Cam ini tidak memiliki banyak tombol untuk di sekitar atas bawah dari kamera ini, dan dia menggunakan fungsi touchscreen seperti layaknya Action Cam yang lainnya. Di bagian atas ini kan cuma ada tombol display, kemudian tombol untuk on off DJI-nya. Kemudian di atas ini ada lampu indikator, ada mikrofon, kemudian di sini ada tombol record atau shoot jika kita mengambil foto. Kemudian bagian sini ini tidak ada tombol apa-apa, hanya mikrofon dan speaker. Kemudian bagian sini, bagian kirinya itu ada tombol switch, quick switch. Ketika kita ingin menggunakan fitur-fitur yang ada di DJI Osmo Action ini, itu kita bisa menggunakan fungsi slice. Jadi kita tinggal slidekan ke bawah, slidekan ke kanan kiri, kan? Kemudian ada atas seperti ini. Jadi kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dari yang kita slidekan ke bawah seperti ini. Di sini ada fungsi fungsi ini seperti gambar orang. Jadi fungsinya untuk menyimpan konfigurasi. Jadi di setiap konfigurasi itu bisa kita custom sesuai yang kita inginkan. Misalnya kita pengen custom ini videonya, ini kan video yang sekarang di setting yang lagi dipakai sekarang itu bisa kita custom. Jadi kita bisa jadikan itu sebagai default. Ketika kita pengen record, kita pakai settingan ini. Misal mungkin nanti pengen kita rubah, kita tinggal pakai yang di bagian ini, di bagian quick shortcutnya kita bisa gunakan untuk memindahkan screennya, atau memindahkan atau jenis-jenis video yang kita ingin pakai. Kemudian fungsi yang kedua itu ini gambar matahari, itu cuma untuk ke kadar cahayanya seperti itu. Kemudian tombol kunci ini kita gunakan untuk mengunci layar ketika kita mungkin di record dan kita tidak ingin terganggu dengan layarnya, mungkin kita bisa kunci seperti itu. Dan untuk membukanya kita tinggal geser ke atas seperti itu, sangat mudah. Kemudian kita lanjut yang ini seperti gerigi, seperti baut seperti itu, tinggal kita pilih. Kemudian di sini banyak sekali pilihannya. Ya, itu pilihan pertama adalah voice control. Voice control itu ya supportnya ada beberapa support, ada dua bahasa Inggris dan bahasa Cina. Kemudian command list itu biasa kita bahasa-bahasa yang memang diterima oleh DJI ini. Jadi command list yang ada di sini adalah command list yang memang sudah disettingkan untuk yang bisa kita gunakan untuk memerintah DJI ini secara suara seperti itu kan. Seperti start recording, stop recording, take foto, kemudian screen switch dan shutdown. Dan cuma itu aja opsinya, dan nggak bisa kita tambah atau kita custom. Kemudian kita pilih opsi yang berikutnya adalah latest setting. Latest setting ini ya settingan terakhir. Jadi kita bisa setting begitu kita jadi kalau kita pilih latest setting berarti kita bisa menggunakan fitur fitur apa yang pengen kita gunakan ketika kita hidup di awal itu. Kita pilih salah satu setting sehingga ketika hidup kita langsung shoot, langsung kita pilih mungkin video atau foto seperti itu. Kemudian fitur yang berikutnya adalah quick switch. Quick switch ini yang samping ini. Jadi kita bisa setel mana yang mau diaktifkan dan mana yang tidak dari quick switch ini. Kemudian lanjut wireless connection ya. Ini setelan untuk kita gunakan ketika kita menggunakan apps yang ada di handphone. Jadi apps itu kita bisa koneksikan ke sini mungkin untuk transfer untuk melihat secara langsung video yang lagi live atau lagi kita record. Jadi kita bisa langsung tag dan langsung kita lihat hasilnya di screen ya, di gadget kita seperti itu. Kemudian kita lanjut, ini sudah connection white noise reduction. Kita bisa mengurangi suara noise di video kita dengan kita mengaktifkan pilihan ini. Kemudian sound, ini kualitas suara yang pengen kita aktifkan. Jadi kita bisa dengarkan kualitas suara sesuai yang kita pilih, high, medium, low, dan off seperti itu.
Kemudian face oriented exposure, ini untuk mendeteksi wajah ketika kita berada di depan, kita exposure-nya bisa diorientasikan. Kemudian grid ini kita bisa aktifkan di bagian layar kita, bentuk ada gridnya garis-garis seperti ini, ya kan. Kemudian di sini ada apa lagi ya? Grid itu biasanya saya nonaktifkan lah, karena kita nggak perlu juga grid ini kan. Kemudian anti flicker ini ya untuk pengaturan hertznya. Kita mau pilih 50 Hz atau 60 Hz seperti itu, atau bisa pilih auto. Kemudian screen auto sleep, itu kita bisa setel kapan kita mau sleepkan screennya. Kemudian auto power off kita bisa setel juga. Kemudian LED-nya, LED ini fungsinya yaitu LED bagian atas, indikator di atas, dan di bagian samping bagian depan sini kita bisa nonaktifkan salah satunya atau semuanya seperti itu. Kemudian bahasa, kita bisa pilih banyak bahasa, beberapa aja sih, tidak terlalu banyak. Bahasa Indonesia belum ada, mungkin ada atau bisa di setel sendiri bahasa ya untuk bahasa Indonesia, tapi nggak apa-apa, kita pakai setelan yang defaultnya bahasa Inggris seperti itu. Kita lanjut ke menu berikutnya, yaitu ini kayaknya rotasinya. Ini kan bisa diputar-putar seperti ini, mau atas atau ke bawah. Jadi misal kita gunakan untuk kamera di dashboard mobil, mungkin kita bisa gunakan ini kan, untuk ketika record di dalam mobil kita gunakan setel ini. Mungkin kameranya posisinya terlalu terbalik, kita bisa gunakan setelan ini. Kemudian ini spot metering, ini semacam fokus, kita mengunci fokus. Jadi kita bisa gunakan ini untuk mengunci fokus, ya kan, iLox. Dan cahayanya juga berubah ternyata kalau kita kunci seperti itu. Kemudian lanjut di ini. Ini kita untuk yang tadi voice control yang di sini, voice list yang tadi, kita bisa aktifkan dan nonaktifkan dari sini. Jadi semakin ringkes. Dan ini fungsinya lah, ini yang depan ini adalah full front screen seperti ini. Misal kita seperti ini kan, full front screen, berarti ketika kita switchkan screen ke depan, ini tampilannya seperti ini, jadi full, ya kan. Tapi ketika kita gunakan opsi yang ini, full front screen is off, kita lihat hasilnya, dia akan seperti ini. Ya, dia bakalan seperti ini, akan berada di posisi 16:9. 16 banding 9 kan, seperti ini tampilannya. Kita balik lagi seperti yang tadi. Oke, kita lanjut, karena untuk bagian sini kita sudah clear bahasnya. Kita lanjut kita ambil slide bagian kiri. Bagian kiri itu adalah menu untuk menampilkan hasil video, foto, hyperlapse dan segala macamnya. Pokoknya di sini untuk galerinya lah, seperti itu. Itu galerinya. Kemudian itu saja. Kemudian kita tutup. Kemudian untuk bagian berikutnya ke kanan, itu bagian kanan. Untuk bagian kanan ini adalah setelan untuk ukuran untuk ISO dan shutter speed, kemudian ada pilihan auto dan manual. Saya biasa gunakan pilihan auto saja karena lebih ringkas, ya kan. Dan kemudian ya kalian bisa juga mau pilih manual juga bisa. Nanti kalian bisa setel ISO nya dari auto sampai yang paling tinggi adalah 3200. Sebenarnya kok cuma 3200, karena kan bisa sampai lebih tinggi lagi ya. Jadi saya bisa setel manual. Kemudian shutter speednya kita bisa juga setel, tapi lebih mudah, lebih ringkas pakai yang auto saja. Kemudian bagian kita untuk bagian atas ini untuk setelan, itu untuk bagian bawah itu untuk setelan untuk fotonya. Udah bisa pilih auto, underwater, EWB, nggak tahu apa maksudnya. Kemudian bisa kita custom juga seperti itu. Kemudian di Word ini fungsinya adalah untuk memposisikan cengkung yang di bagian samping kiri kanan itu. Ini kan cekung.
Jadi dengan fitur DWORD ini, cekungan itu bakalan terlihat lurus normal. Kita aktifkan coba. Sip, normal kan? Oke, kita lanjut. Yang di bawah itu format JPEG. Kalian bisa pakai JPEG atau JPEG plus RAW, berarti ada dua file nanti sekali shoot seperti itu untuk fotonya. Udah, ini kiri kanan udah, atas bawah, atas sudah, tinggal yang bawah. Untuk bawah itu adalah rasio untuk ininya, untuk foto counting down. Ini kita bisa ambil rasio seperti itu. Ini rasio untuk fotonya ya, bisa 4:3 atau 16:9, atau ini untuk hitungan mundur, shutternya bisa hitungan mundurnya. Untuk videonya kita bisa pilih juga, kita coba pilih yang video. Untuk yang video kita bisa pilih juga di sini resolusinya. Untuk video bisa kita pilih resolusi di sini dari 720 pixel sampai 4K 4:3, atau 4K yang biasa, 4K ini yang 16:9 ya kan. Di sini ada fitur Rocksteady ini supaya stabil ya kan, bisa kita aktifkan Rocksteady-nya supaya stabil, tapi di sini kita pakai fitur 60. Kalau di atas itu kayaknya nggak mau ya. Oh, oke, Rocksteady tidak sedia untuk FPS 240, tapi kalau untuk 60 masih bisa dipakai Rocksteady-nya. Dan kalau dia di 4K, Rocksteady di 30 fps masih bisa. Coba kalau ke 60 masih bisa Rocksteady-nya, oke. Masih berarti bagus ya. Berarti ini fitur yang sangat bagus, karena walaupun sudah di 4K dan di kecepatan 60 fps, Rocksteady masih aktif. Tapi kalau di resolusi 4K 4:3 di 30 fps pun sudah tidak aktif, 24 fps pun tidak aktif, seperti itu. Tapi kita biasa record sih pakai yang ini aja, 1080 yang Full HD aja, itu sudah lebih cukup untuk foto yang kita bisa uploadkan ke YouTube seperti itu. Oke, itu dia semuanya fitur yang ada di untuk prakteknya. Mungkin kita akan buat video tersendiri. Ini kita cuma mengenal. Oke, jadi itu tadi kan. Jadi ada satu lagi fitur yang instan, yaitu untuk masalah cahaya. Jadi kita bisa gunakan ini sebelah sini untuk menaikkan cahaya. Ketika kita berada di sini kan, ini mana dia? Kita tutup di sini. Fitur ketika di video biasanya, ya kan? Ketika kita ingin menaikkan cahaya, kita bisa geser ini bagian kiri untuk menaikkan turunkan cahaya, tanpa kita harus masuk ke menu atas yang di atas itu, tanpa harus kita masuk menu yang bagian atas tadi, tanpa harus ke sini. Kita bisa gunakan fitur yang ini untuk menaik turunkan cahayanya. Kemudian saya rasa cukup sekian penjelasan dari beberapa fungsi dari DJI ini. Mungkin next kita bakalan jelasin juga fitur-fitur yang lain sekalian prakteknya, ya kan? Karena mungkin bisa jadi ada fitur yang bisa kita maksimalkan dari sini. Itu dia sedikit penjelasan dari Teltenpedia tentang DJI Osmo Action. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video Teltenpedia berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.